Let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa dari Sekolah SMA Negeri 4 Tanah Putih. Kelas 12 IPS 3. Kami di sini akan menjelaskan tugas sejarah peminatan Terkait dengan Perang Dingin. kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya, Jenny Novia, umur 18 tahun, bercita-cita menjadi seorang manajer. saya, Siti Rahma, umur 17 tahun, bercita-cita ingin menjadi guru. Saya, Zulfikar Fernandez, umur 17 tahun, cita-cita bos muda. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. I ain't fucking with these hoes up. Perang Dingin atau sering disebut dengan Cold War, peperangan yang terjadi dua kubu barat yang dipimpin Amerika. Blok barat lebih cenderung kapitalis dan liberal. Blok timur dipimpin Uni Soviet. Blok timur menganut paham komunis dan sosial. Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Amerika Serikat telah lama waspada dan khawatir terhadap perkembangan komunisme Uni Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani pemimpinnya Joseph Stalin. Di sisi lain, Uni Soviet membenci perilaku Amerika Serikat yang menganaktirikan Uni Soviet dalam komunis internasional. Uni Soviet juga geramas tidak bergerak untuk terjun ke Perang Dunia II. Banyak pihak meyakini Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia II, yakni pada 1947 dan berakhir pada 1991. Saat keruntuhan Uni Soviet setelah Nazi Jerman dan Blok Poros kalah, ditandatanganilah perjanjian Potsdam. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Salah satu perjanjian itu adalah pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman. Uni Soviet lantas menancapkan pengaruhnya di sana. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat. Inggris, kedua negara itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Dimulainya Perang Dingin, banyak ahli berpendapat Perang Dingin dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Marshall Plan dipicu oleh ketakutan akan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi Eropa yang cepat pada musim dingin 1946 sampai 1947. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia II. Masing-masing memiliki senjata yang dapat digunakan membunuh jutaan orang sekaligus dalam beberapa detik. Persaingan Perang Dingin. Selama Perang Dingin, persaingan antara blok barat dan blok timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Secara khusus, para pejabat Amerika Serikat mendorong pengembangan senjata nuklir. Maka, dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Pada 1949, Uni Soviet menguji senjata nuklir mereka sendiri. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika Serikat kala itu,
Harry Truman mengumumkan negaranya akan membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat. Pada 4 April 1949, Blok Barat mendirikan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Negara-negara pendirinya adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Pembentukan NATO, North Atlantic Treaty Organization, bertujuan untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan serangan Uni Soviet. Sebagai tandingannya, NATO atau North Atlantic Treaty Organization Blok Timur membentuk Fakta Warsawa pada 14 Mei 1955 dalam pertemuan di Warsawa, Polandia. Negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Perang Dingin mencapai puncaknya pada 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Soviet tidak berhasil memblokadkan sektor-sektor Jerman Barat yang dikuasai Barat. Pada 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan ke kota-kota di Amerika Serikat. Ancaman itu membuat orang-orang Amerika Serikat membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Hal ini memicu krisis yang membawa kedua negara ke ambang pertempuran fisik, sebelum akhirnya tercapai kesepakatan untuk menarik rudal. Perang Dingin secara perlahan mereda pada 1989 ketika Uni Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev mulai menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. Sistem diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintahkan secara pemerintah sendiri, menindas rakyatnya dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Perang Dingin diyakini resmi berakhir seiring bubarnya Uni Soviet pada 1991. Faktor Perang Dingin. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin yakni 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia II. 2. Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. 3. Perbedaan ideologi Amerika Serikat atau demokrasi dan Uni Soviet atau komunisme. 4. Munculnya negara-negara yang baru merdeka. 5. Keinginan berkuasa. 6. Berdirinya Fakta Pertahanan dan bantuan ekonomi. Dampak Perang Dingin. Perang Dingin yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun menimbulkan dampak yang masif di dunia internasional dalam segala aspek kehidupan. Berikut dampak Perang Dingin di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang ekonomi. Dampak Perang Dingin terhadap bidang ekonomi tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bertikai, namun juga di seluruh dunia internasional. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis menyebar ke seluruh penjuru dunia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis komunis juga diterapkan oleh negara-negara yang beraliansi dengan Blok Timur.
Amerika Serikat menjadi negara superpower yang menjadi pemegang modal dan kreditur bagi negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia Afrika. Peminjaman modal dan program kredit tunjukkan bagi negara-negara yang berpotensi untuk bekerja sama dan memihak blok barat. Amerika Serikat memiliki 3 program utama terkait dengan pinjaman dan bantuan ekonomi pada masa Perang Dingin, yaitu 1. Marshall Plan. Rencana Marshall atau Marshall Plan adalah program ekonomi skala besar pada tahun 1947 hingga 1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Kedua, the 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Program poin 4 adalah program bantuan teknis untuk negara berkembang yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 20 Januari 1949. Namanya diambil dari fakta bahwa itu adalah tujuan kebijakan luar negeri keempat yang disebutkan dalam pidatonya. 3. Mutual Security Act. Mutual Security Act atau MSA adalah program bantuan militer dan keuangan oleh Amerika Serikat pada awal Perang Dingin di tahun 1950-an. Bantuan ini diberikan ke banyak negara dan menggantikan program bantuan Marshall Plan yang diluncurkan di akhir Perang Dunia II. Uni Soviet sebagai kekuatan besar Blok Timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu pembangunan di negara-negara Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi dengan Uni Soviet. Bidang sosial dan politik. Dalam bidang sosial dan politik, Perang Dingin melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan liberalis di dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk memperluas kekuasaan dengan menanamkan ideologi mereka di negara-negara berkembang. Persaingan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berdampak pada terjadinya konflik sosial dan perang saudara di negara-negara Asia. Perang Vietnam pada 1955 hingga 1975 dan Perang Korea pada 1950 hingga 1953 terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik antara komunis dan liberalis yang berujung pada upaya penaklukan salah satu pihak. Bidang iptek. Perang Dingin membawa dampak positif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transportasi massal. Selain itu, perlombaan teknologi luar angkasa masa Perang Dingin juga membawa perkembangan pengetahuan astronomi bagi peradaban manusia. Bidang pertahanan keamanan. Dalam buku Perang Dingin 2018 karya Awe Nur Cahyo, Perang Dingin memunculkan teknik Spionis atau mata-mata dalam upaya mempertahankan negara. Teknik Spionis pada masa kini digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk Indonesia. Perlombaan senjata pada masa Perang Dingin berdampak pada perkembangan teknologi persenjataan di dunia. Rompi anti peluru, rudal balistik, senapan otomatis, senapan jarak jauh, pesawat jet, kapal induk adalah beberapa hasil dari perkembangan teknologi persenjataan masa Perang Dingin. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. 1. Pertentangan ideologi di Indonesia. Di Indonesia, Amerika Serikat berusaha menghalau ideologi komunisme yang disebarkan Uni Soviet. Berbagai cara dilakukan Amerika Serikat lewat badan intelijennya, CIA, Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency. CIA adalah salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat. Salah satunya pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno, yakni
pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini dilatar belakangi dengan kekecewaan akan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lain. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan akan PRRI atau Pemersta terbukti dengan tertangkapnya Alan Pope. Penerbangan Amerika Serikat yang jatuh setelah pesawatnya ditembak di Ambon pada 1958. Tidak hanya pengaruh Amerika Serikat, pengaruh Uni Soviet juga mendorong pemberontakan. Tokoh komunis Indonesia, Musso, menggerakkan pemberontakan di Madiun pada 1948. Musso bercita-cita menjadikan Indonesia Republik Soviet. Namun berkat Perang Dingin, bantuan untuk Indonesia mengucur dengan baik itu dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Salah satunya terlihat ketika Soekarno berambisi menunjukkan kehebatan Indonesia lewat Asian Games keempat yang diselenggarakan pada tahun 1962. Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Uni Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev turut hadir dalam pencanangan tiang. Pencanangan pertama pada 8 Februari 1960. Di sisi lain, Soekarno juga meminta bantuan pada Amerika Serikat. Pelaksanaan Asian Games keempat di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet. Maka, untuk mencegah hal itu terjadi, dibangunlah Jembatan Semanggi, yang kini kita kenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Jembatan Semanggi dibangun lewat uang Amerika Serikat. Tak cuma dibantu membangun jembatan Semanggi, Indonesia juga mendapat bantuan membangun jalan baru dari Cawang sampai ke Tanjung Priok yang disebut sebagai Jakarta Bypass. Kini Jalan Jenderal Ayamin dan Meijen di Panjaitan. Kemajuan IPTEK. Uni Soviet dengan Amerika Serikat sama-sama mengembangkan nuklir. Tak sampai di situ, kedua negara juga membantu negara lain untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Pada 21 September 1960, Amerika Serikat membantu Indonesia mengembangkan energi atom dengan menjanjikan dana hibah senilai 350.000 dolar Amerika Serikat. Dana ini digunakan untuk operasional reaktor nuklir yang dibangun di Bandung. Amerika Serikat juga berjanji memberi tambahan 141.000 dolar Amerika Serikat untuk mendanai risetnya. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 1965, Soekarno meresmikan Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI 2000 pada Uni Soviet di Serpong, Tangerang. Pergolakan politik. Berbagai pergolakan politik Indonesia yang terjadi di pemerintahan Soekarno erat kaitannya dengan Perang Dingin. Salah satunya keberhasilan Soekarno membentuk solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan menghalau Perang Dingin. Soekarno menggelar konferensi Asia Afrika pada 1955 yang kelak menjadi gerakan non-blok. Sejak dekade 1950-an, Siap mencoba berbagai operasi rahasia, mulai dari membuat film porno dengan Soekarno palsu, hingga menyuplai senjata untuk pemberontakan. Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa G30 SPKI dan pemberangusan terhadap komunis setelahnya. Daftar negara Blok Timur. Blok Timur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok negara-negara sosialis dan komunis di Eropa Tengah, Eropa Timur, Asia Timur, serta Asia Tenggara. Negara-negara ini dipimpin oleh Uni Soviet. Blok Timur juga dikenal sebagai Blok Komunis, Blok Sosialis, atau Blok Uni Soviet.
Terbentuknya Blok Timur tak lepas dari usainya Perang Dunia II, di mana Uni Soviet menancapkan pengaruhnya di bekas-bekas jajahan Nazi Jerman. Pada awal terbentuknya, berikut 8 negara yang menjadi anggota Blok Timur. Pertama, Uni Soviet, kedua Cekoslowakia, ketiga Jerman Timur, keempat Hongaria, kelima Polandia, keenam Bulgaria, ketujuh Rumania, kedelapan Albania. Pada 1955, Uni Soviet mengikat negara-negara satelitnya di Eropa Timur yang berhaluan komunis tersebut dalam Fakta Warsawa. Selain itu, sekutu Uni Soviet di Asia seperti Mongolia, Kuba, Vietnam, Laos, Kamboja, Cina, dan Korea Utara. Daftar negara Blok Barat. Blok Barat adalah koalisi negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan kebanyakan berada di Eropa Barat dan Amerika Utara. Blok Barat juga dikenal sebagai Blok Liberal, Blok Kapitalis, atau Blok Amerika yang terbentuk pasca Perang Dunia II untuk mengkoordinasikan pertahanan militer terhadap kemungkinan agresi Uni Soviet. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat membentuk NATO pada tahun 1949. Pada awal terbentukannya, berikut ini 12 negara yang menjadi anggota Blok Barat dan membentuk NATO pada tahun 1949. Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Perancis. Berikut daftar negara yang bergabung dengan NATO pasca Perang Dingin. Republik Ceko pada 1999, Polandia pada 1999, Hongaria pada 1999, Bulgaria pada 2004, Estonia pada 2004, Latvia pada 2004, Lituania pada 2004, Rumania pada 2004, Slovakia pada 2004, Slovenia pada 2004, Albania pada 2009, Kroasia pada 2009, Montenegro pada 2017,